Baik, sambil menunggu temannya kita mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kita akan membahas mengenai sistem saraf pusat. Dimana kemarin kalian sudah saya minta untuk membuatkan mind map-nya ya. Harapannya kalian sudah membaca, memahami secara general mengenai sistem saraf pusat ini. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan, karena saya tidak akan membahas secara detail ya, bisa baca sendiri di slide itu sudah lengkap ya. Kalian tinggal baca-baca saja. Kurang lebihnya itu yang nantinya akan kalian pelajari ya, kalian akan pelajari dan kalian hubungkan di materi selanjutnya di semester selanjutnya. Monggo silahkan kalau ada yang tanyakan. Saya hanya mereview saja ya. Jadi kita hari ini hanya mereview saja mengenai sistem saraf pusat ini. Sebenarnya sistem saraf pusat ini ada 2 slide ya. Jadi ini adalah slide yang keduanya. Ini hampir sama dengan slide yang saya share di di VLM. Sedangkan kalau slide satunya ini sangat sangat bersifatnya itu kayak kedokteran sekali gitu ya. Jadi saya juga agak kurang paham kalau menyampaikannya ke kalian. Jadi nanti kalian akan nanti saya share saja ya slide-nya jadi kalian bisa baca-baca ya, menambah wawasan lah ya. Kalian silakan nambah-nambah wawasan mengenai sistem saraf pusat ini. Bagaimana pertumbuhannya dari bayi hingga dewasa. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem saraf pusat, maka kita pasti akan kepikirannya pada otak. Ya, jadi otak ini adalah pusatnya untuk mengontrol tubuh kita. Ya. Jadi di mana otak ini dia akan membantu ya mengendalikan, memanage semua organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Di mana otak ini juga bertugas dalam memberikan yang namanya aksi reaksi. Ya, aksi reaksi. Maksudnya aksi reaksi di sini seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya, kita akan berbicara mengenai sensori persepsi. Ya. Di mana otak itu akan menerjemahkan, ya otak ini akan membantu menerjemahkan stimulus atau rangsangan yang diterima oleh organ tubuh kita, baik yang sifatnya eksternal maupun internal. Jadi kalau eksternal dan internalnya ada organ-organ ya, ada organ-organ yang menerima rangsangan tersebut, kemudian nanti dibantu oleh saraf maupun organ yang lainnya, dikirimkan kepada otak. Jadi nanti di otak ini akan diterjemahkan berdasarkan informasi-informasi yang tersimpan pada otak kita. Informasi, knowledge, pengalaman, dan lainnya. Maka akan terbentuk yang namanya persepsi. Dari persepsi dari hasil terjemahan tersebut nantinya kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh tubuh. Jadi ada suatu pengambilan keputusan. Jadi otak ini membantu kita dalam mengambilkan suatu keputusan. Apa yang harus kita lakukan terhadap rangsangan yang diterima tersebut. Baik rangsangan dari eksternal maupun rangsangan dari internal. Di mana rangsangan-rangsangan kalau kita berbicara mengenai sensori ya, pasti kita akan fokusnya pada panca indera. Padahal kalau kita bicara mengenai sensori, sebenarnya sensori ini tidak hanya panca indera yang dari eksternal saja, tapi kita juga akan berbicara mengenai seluruh organ tubuh yang menerima rangsangan. Maka kita sebutnya dengan sensori. Jadi segala organ tubuh yang menerima rangsangan kita sebut dengan sensori. Jadi kalau kita berbicara mengenai sensori ini pasti kita akan kepikirannya pada panca indera kita, pada kulit, lidah, kemudian hidung, telinga dan lain sebagainya. Di mana organ-organ tersebut ini membantu kita dalam menangkap informasi dari lingkungan eksternal. Contohnya kalau kita berbicara mengenai kulit, ya kulit kita yang namanya ada suatu rangsangan suhu, ya ada suatu rangsangan suhu. Di saat suhunya rendah, maka kita akan merasakan kedinginan. Ya, jadi nanti saraf yang ada di kulit kita itu akan memberikan informasi kepada otak kita bahwa suhu di luar itu ternyata lebih rendah dibandingkan suhu tubuh kita. Maka otakmu juga akan memberikan keputusan ya. Otak juga akan memberikan keputusan. Bagaimana reaksi kita terhadap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan tersebut. Jika kita merasa kedinginan, maka apa yang harus kalian lakukan? Maka apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan mengambil jaket, ya. Jadi kita akan mengambil jaket untuk menghangatkan badan kita. Jadi harapannya suhunya akan sama dengan tubuh kita. Jadi suhu yang di lingkungan, walaupun suhu di lingkungan itu lebih rendah, tapi karena kita menggunakan jaket, maka kita juga akan tetap merasa hangat.
Jadi ini adalah contoh dari sensori dan persepsi. Di mana untuk menerjemahkannya dibantu oleh sistem saraf pusat ini atau otak. Ya, jadi otak ini akan membantu menerjemahkan, mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap rangsangan tersebut. Tidak hanya bersifat eksternal ya, tidak hanya bersifat eksternal, tapi kita juga akan melihat rangsangan dari internal. Ya. Jadi rangsangan internal ini contohnya pada saat kita makan, pada saat kita makan, maka tubuh kita itu juga akan menerima rangsangan, stimulus dari makanan tersebut. Ya. Sehingga nantinya akan memberikan informasi kepada otak bagaimana caranya agar makanan tersebut itu nantinya dapat diserap oleh tubuh kita. Makanya tubuh kita nantinya pada saat proses pencernaan ini akan muncul disekresikan ya, akan disekresikan yang namanya enzim, hormon dan lainnya. Itu nantinya akan membantu dalam pengubahan ya, mengubah zat makanan tadi yang sifatnya kompleks itu menjadi jauh lebih simpel sehingga akhirnya bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalian bisa lihat di sini ada suatu proses ya, proses reaksi terhadap stimulus yang diberikan oleh tubuh kita, yang diberikan ke tubuh kita sehingga nantinya otak juga ya, otak yang nantinya akan membantu untuk menerjemahkannya, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk menerjemahkannya ini, seperti tadi saya katakan, ada suatu proses persepsi. Ya, ada suatu informasi-informasi yang disimpan pada otak kita. Ya, ada informasi-informasi yang disimpan oleh otak kita, kemudian pengalamannya, dan lain sebagainya. Ya, pendidikannya pun itu juga akan mempengaruhi persepsinya kita. Makanya kalau kalian perhatikan, antara satu orang dengan orang yang lain, ini pengambilan keputusan pun juga akan berbeda-beda. Karena tergantung dari informasi yang disimpan pada otak kita. Jadi otak kita ini bisa dikatakan sebagai storage ya, tempat menyimpan segala jenis data, dan juga segala jenis informasi, segala jenis pengetahuan. Maka dari itu pada saat kita melihat reaksi dari setiap orang terhadap stimulus yang diberikan itu pasti juga akan berbeda, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Internal seperti tadi proses pencernaan tadi. Proses pencernaan ini juga akan dipengaruhi oleh kebiasaannya kita. Kalau seumpamanya kita aktif gitu ya, kita aktif, maka proses bentuk pencernaan ini juga akan jauh lebih cepat atau metabolisme ya. Proses metabolisme ini juga akan jauh lebih cepat dibandingkan oleh orang-orang yang bisa dikatakan jarang bergerak. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ada suatu kebiasaan yang nantinya akan mempengaruhi dari setiap pengambilan keputusan. Ya, dari ilmu, pengetahuan, kebiasaan dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi dari reaksi setiap rangsangan yang diberikan oleh tubuh. Jadi kalian bisa lihat setiap orang, kalian perhatikan saja. Ya antara satu orang dengan orang lain pasti akan memiliki suatu reaksi yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, umpamanya kalau kalian ada yang manggil, gitu ya, ada yang manggil nama kalian, kemudian kalian berada di banyak orang gitu ya, jadi ada sekumpulan orang, di mana ada yang manggil nama kalian. Yang bereaksi siapa? Pasti kalian ya. Pasti kalian. Kan orang lain pasti akan cuek saja. Atau mungkin ada yang punya kebiasaan yang namanya kepo gitu ya. Ada suatu orang yang kepo sehingga biasanya mereka pun juga akan menoleh. Nah, di sini ada suatu, kalian bisa lihat saja ada. Jadi dengan suatu stimulus yang simpel saja, reaksi antar satu orang dengan orang yang lain itu pasti juga akan berbeda-beda. Contohnya seperti tadi yang saya katakan, ada yang cuek saja, ada yang diam saja, ada yang tetap mengerjakan kerjaannya, atau ada orang yang noleh, ya ikutan noleh, padahal bukan namanya dia, namanya juga berbeda. Ya. Tapi di sini karena mungkin ada suatu kebiasaan, keingintahuan, ya rasa ingin tahu siapa sih yang manggil gitu. Ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa setiap orang itu pasti akan memiliki suatu reaksi yang berbeda-beda. Jadi di sini kalian tidak bisa ya, kalian tidak bisa menyamakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi kalian ya tidak perlu iri lah ya. Jadi kalian di sini kalian tidak perlu yang namanya jelas mungkin karena satu orang perlakuannya berbeda dengan orang yang lainnya. Mungkin karena memang ada suatu kedekatan antara satu orang itu dengan orang lainnya itu, sehingga akhirnya perlakuannya pun juga akan berbeda ya, karena memang di sini jadi ada suatu kebiasaan, ada suatu pengalaman dengan orang lain, sehingga itu akan membentuk yang namanya suatu persepsi.
Kemudian kalian akan melihat di sini ada banyak sekali manfaat, ya, banyak sekali. Jadi kita sebenarnya tidak bisa menyebutkan ya, kita tidak bisa menyebutkan satu-satu fungsi dari otak sini. Ya. Jadi fungsi dari central nervous system ini atau otak ini sangatlah banyak, banyak sekali. Contohnya saya sudah menyebutkan yaitu adalah untuk memory storage. Ya. Makanya kalian akan bisa yang namanya recall, kalian bisa mengingat mengenai materi-materi sebelumnya. Karena memang fungsi dari otak kita itu adalah untuk menyimpan, ya, menyimpan semua informasi yang kita terima dari eksternal maupun dari internal. Jadi mudahnya kita akan berbicara mengenai eksternal ya, kita akan bicara mengenai contoh-contoh, beberapa contohnya itu dari segi eksternal. Jadi kalau kita berbicara mengenai fungsi dari otak, salah satunya itu adalah memori atau menyimpan. Menyimpan segala jenis informasi. Pengalaman pun juga akan disimpan oleh otak. Sehingga tadi ya, membentuk yang namanya persepsi. Kadang kalau kita tidak, mungkin kalian pernah mendapatkan suatu stimulus, ya kalian mendapatkan informasi dari eksternal ya, lingkungan eksternal ini. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian kalian tidak mengingatnya. Karena di sini memang ada suatu keinginan dari tubuh kita, dari otak kita, kita tidak menginginkan bahwa informasi tersebut untuk disimpan pada long term memory. Maka nanti kalian akan mendengar istilahnya namanya short term dan juga long term. Jadi short term memory dan juga long term memory. Informasi-informasi yang kita tidak inginkan untuk kita rasa bahwa informasi tersebut tidak akan kita recall lagi. Maka kita akan menyimpannya pada short term memory. Jadi hanya beberapa saat saja. Jadi info tersebut hanya disimpan biasanya sangat cepat ya. Jadi informasi tersebut hanya disimpan beberapa saat saja. Jadi tidak memerlukan waktu lama. Saya agak lupa berapa lamanya. Jadi kalian bisa cari-cari ya. Kemungkinan tidak 1 sampai 1 menit mungkin ya. Nanti coba kalian cari-cari ya. Kira-kira kalau yang di short term memory itu disimpannya berapa lama. Sedangkan jika kita memiliki keinginan bahwa memori tersebut atau informasi tersebut akan kita recall lagi, ya akan kita panggil lagi informasi tersebut, maka kita akan menyimpannya pada bagian otak untuk menyimpan memori dalam jangka panjang. Jadi nanti ada yang disimpan pada short term, kemudian ada yang disimpan pada long term. Jadi ada yang hanya sementara saja disimpannya. Jadi kadang kalian lupa gitu ya. Kalian ingin melakukan ini, tapi beberapa detik kemudian kalian lupa. Nah, itu yang disebut dengan short term. Jadi suatu informasi yang tidak ingin kalian panggil-panggil lagi. Maka tubuh kita, otak kita itu akan menyimpannya pada short term. Tapi di saat kita ada keinginan untuk merecall ya, maka kita akan menyimpannya pada long term memory. Kadang juga kita sudah menyimpannya pada long term ya. Kita sudah menyimpannya pada long term, tapi kita sudah susah lagi merecall untuk mengembalikan ingatan mengenai informasi tersebut. Jadi kadang sudah di ujung gitu ya, sudah di ujung tapi kok nggak keluar-keluar ya, jadi nggak muncul-muncul yang dimaksud oleh kita gitu ya. Nah itu kadang karena ada suatu kebingungan pada otak. Sebenarnya bukan kebingungan ya. Jadi di sini pada saat kita akan sebenarnya banyak sekali informasi yang akan kita simpan karena banyak sekali stimulus yang akhirnya kita terima dari lingkungan gini. Jadi ada banyak informasi baru yang nantinya akan disimpan pada long term ini, ya long term memory ini. Sehingga memori-memori yang lama yang tersimpan pada long term memory tersebut, bagian otak tersebut, ini mulai akan ke distorsi. Jadi akan lama kelamaan jadi susah untuk diingat gitu ya. Jadi akan susah sekali untuk diingat karena tertumpuk oleh ingatan-ingatan yang baru tersebut, memori-memori yang baru tersebut. Kita bisa merecall lagi. Jadi sebenarnya informasi yang sudah kita simpan pada long term memory ini sebenarnya masih bisa kita panggil, ya masih bisa kita panggil. Caranya adalah kalian mungkin mencari stimulus yang mendekati oleh informasi yang akan membantu untuk memunculkan informasi tersebut. Jadi kadang seperti tadi sudah di ujung tapi tidak muncul-muncul ya informasi tersebut. Maka kalian coba cari stimulusnya. Kalian cari stimulusnya yang mendekati, yang membantu untuk memunculkan informasi tersebut. Maka informasi tersebut pun juga akan muncul.
kecuali kalau orang yang sudah pikun. Nah, kalau orang yang sudah pikun ini, biasanya orang yang sudah pikun ini mungkin ada kelainan ya, kelainan pada otaknya atau orang yang sudah tua. Jadi biasanya orang yang sudah tua ini memang banyak sekali ya, banyak sekali informasi yang hilang. Jadi untuk merecall pun juga akan sangat susah. Ya, jadi sangat-sangat susah sekali karena memang sudah kekuatannya, kemampuannya ya sudah semakin menurun. Sehingga kalau untuk diminta merecall itu akan sangat jauh lebih susah dibandingkan kita yang masih muda ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalian nanti akan melihat ya, kalian akan melihat bagaimana suatu proses untuk menyimpan informasi. Kalau tidak salah di slide yang sebelumnya itu juga ada ya. Slide yang saya share di VLM, sebentar saya coba cek di sini. Hmm, Jadi kalau kita berbicara mengenai memori, nah di sini kalian bisa lihat memori. Nah, diagramnya ada nggak ya? Oke. Nah, di sini kita akan mulai dulu dari short term memory. Ya, memang kita mulai dulu dari short term memory. Dari short term memory tersebut nanti otak akan membantu kita menyortir. Ya, otak akan membantu kita menyortir apakah informasi tersebut kita inginkan untuk kita recall lagi. Kita inginkan untuk recall lagi, maka jika kita menginginkan informasi tersebut kita recall, informasi tersebut masuk pada long term memory. Semakin kita sering memanggil ya, merecall informasi-informasi tersebut, maka informasi tersebut pun akan semakin lama tersimpan pada otak kita, akan semakin mudah untuk kita merecallnya. Tapi jika kita jarang untuk merecallnya, maka itu akan semakin tertumpuk dengan informasi yang baru. Kita akan semakin susah. Kita akan semakin susah untuk merecall lagi informasi tersebut. Ya. Sebenarnya kita masih bisa ya, kita masih bisa merecall informasi tersebut, tapi kita coba dengan stimulus ya, kita coba seperti tadi yang saya katakan, kita akan mencoba lagi dengan stimulus untuk memanggil informasi tersebut. Makanya mungkin kalian pernah mendengar ya, kenapa kenapa pada saat bayi, memori-memori kita pada saat bayi itu kok kenapa kita tidak bisa merecall informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan selama kita bayi. Apakah informasi tersebut atau memori tersebut hilang atau tidak? Saya pernah membaca bahwa memori pada saat kita bayi itu tidak hilang. Tapi memang kita, yang namanya bayi kan masih dalam pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhannya itu sangat cepat. Ada yang mengatakan pula bahwa pada saat bayi kita sangat cepat untuk merekam informasi yang ada di lingkungan kita. Ya, sangat cepat kita menyimpan tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak sekali informasi yang tersimpan pada long term memory tersebut pada saat kita bayi. Makanya pada proses belajar anak bayi itu kan sangat cepat ya pertumbuhannya. Tapi kalau kita tanyakan bagaimana kenangan-kenangan pada saat bayi, pasti banyak yang tidak mengingatnya. Apakah informasi tersebut hilang, memori tersebut hilang atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ini dari artikel yang saya baca ya. Jawabannya adalah tidak. Jadi memori tersebut sebenarnya masih tersimpan rapi di otak kita. Tapi memang kita tidak bisa untuk merecall ya. Kita tidak bisa lagi untuk, akan sangat susah ya, sangat susah sekali untuk merecall kenangan kita pada saat bayi. Karena seperti tadi yang saya katakan, pada saat bayi ini pertumbuhannya sangat cepat, sehingga akan sangat susah ya. Jadi akan sangat susah untuk merecall dari pertumbuhan bayi tersebut sama kita tersebut. Jadi memang kita akan sangat susah. Biasanya kita hanya bisa merecall informasi itu minimal dari umur 3 tahun. Adakah dari kalian yang masih mengingat kenangan pada umur 3 tahun? Kalau saya ditanyain, saya sudah lupa ya. Saya sudah lupa. Ya, kenangan-kenangan pada saat di usia saya 3 tahun itu sudah tidak membekas. Ya, tidak bekas. Bukan berarti hilang ya. Bukan berarti yang hilang. Tapi memang akan susah. Susah sekali untuk di-recall. Karena tertumpuk dengan ya informasi mengenai pertumbuhan bayi tadi. Karena memang yang sangat cepat, bayi itu sangat cepat, sehingga pertumbuhan pada otak pun juga akan sangat cepat. Perkembangan di otak ya, perkembangan pada otak.
otak pun itu sangat cepat, sehingga pada saat kita ingin merecall masa pertumbuhan kita itu juga akan sangatlah susah. Jadi kalau umpamanya kalian ditanyakan apakah memori kenangan kalian hilang, itu sebenarnya masih ada. Ya, jadi masih sangat tersimpan rapi. Makanya mungkin kita merasakan dejavu ya. Kalian pernah merasakan dejavu. Mungkin salah satunya karena itu. Ya, saya asal ngomong saja sebenarnya. Jadi mungkin kalian pernah merasakan dejavu. Salah satunya mungkin disebabkan oleh itu. Jadi bukan karena kita pernah hidup di masa lalu, ya. Mungkin bukan karena alasan itu, tapi karena kita sebenarnya tersimpan. Ya, ada suatu memori yang terdistorsi. Ada suatu memori terdistorsi dengan memori-memori yang lain. Makanya kita akan merasakan yang namanya deja vu. Kemudian ini kalian bisa melihat ya, fungsi dari otak itu salah satunya selain memori juga adalah ya kita belajar dari bayi ya. Makanya tadi banyak sekali informasi yang kenangan-kenangan pada saat bayi itu kita tidak simpan. Ya, kita akan susah untuk memanggil lagi informasi tersebut karena kita terus belajar ya, kita terus yang namanya belajar. Kemudian fungsi dari otak juga ada yang namanya language ya, jadi kita akan bisa memahami apa yang dikatakan, kita juga bisa mengucapkan apa yang ingin kita sampaikan. Itu karena ada bantuan yang namanya otak ini. Jadi nanti kalian bisa lihat pada bagian otak. Itu yang berfungsi untuk membantu kita dalam berbicara. Membantu kita juga menerjemahkan apa yang disampaikan oleh seseorang. Makanya kalau kalian mendengarkan ada orang yang memanggil kalian, kalian langsung refleks ya. Kalian refleks untuk menoleh atau menjawab iya gitu ya. Kalian refleks untuk memberikan respon, ya memberikan respon terhadap apa yang kalian terima tersebut. Mungkin kalian pernah mendengar, saya lupa istilahnya, untuk orang-orang yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa. Biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara lebih dari satu bahasa, ini adalah orang-orang yang luar biasa pintar, sangat-sangat pintar. Karena otak kanan kirinya ini bekerja sangat seimbang. Ya, jadi kanan bekerja, kiri pun juga bekerja. Karena biasanya kalau kalian perhatikan di sekeliling kalian itu biasanya lebih dominasi ya, lebih dominasi orang-orang yang dominan kanan, otak kanan, atau orang-orang yang dominan otak kiri. Kalian juga pun bisa merasakan apakah kalian dominan otak kanan maupun otak yang kiri. Kenapa orang-orang yang jago bahasa ya, lebih dari satu bahasa, saya lupa istilahnya apa, nah kalian carilah ya, saya juga agak lupa istilahnya. Nah itu adalah orang-orang yang luar biasa pintar, karena kalian bisa perhatikan di sini. Bagian auditory, karena kalau kita bicara mengenai language, itu berarti kita akan bicara mengenai pendengaran kita ya. Di sini ada suatu bagian otak yang berhubungan dengan saraf pendengaran. In auditory cortex. Auditory cortex ini ada di kanan dan kiri. Jadi kalian bisa lihat di saat seorang tersebut memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa, maka otak yang kanan kirinya ini semakin berkembang. Berkembangnya ini semakin luar biasa. Makanya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut, yang pintarnya luar biasa itu adalah orang-orang yang sangat jenius, ya sangat-sangatlah jenius. Jadi kalau kalian nantinya ingin mendapatkan menjadi orang yang pintar, maka kalian pelajarilah bahasa yang tidak hanya bahasa Indonesia saja. Kalau kalian bisa bahasa Jawa pun itu juga sudah termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa ya. Bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, dan bahasa lainnya. Itu bisa dikatakan kalian adalah orang-orang yang, wah saya lupa. Benar, saya penasaran. Istilahnya itu apa ya? Oh, polyglot ya. Kalian bisa termasuk golongan orang-orang yang polyglot. Jadi bisa lebih dari satu bahasa. Mungkin
mungkin kalian bisa nanti kembangkan lagi ya. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali maupun bahasa yang lainnya. Kalian coba bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kalau sekarang kan ya lebih didominasi oleh ini ya, dunia ini lagi didominasi oleh Cina. Jadi kalian coba pelajari Mandarin. Ya, kalian bisa belajar Mandarin, kemudian dan bahasa yang lainnya. Itu akan membantu untuk mengembangkan otak kalian. Maka kalian akan jauh lebih pintar. Tadi kalian pun akan merasakannya ya. Jadi kalian akan menjadi seorang yang jenius. Atau mungkin nanti kalian punya adik ya, adik-adik yang masih masa pertumbuhan. Nah, ini kalian bisa ajak dengan menggunakan lebih dari satu bahasa. Memang kadang bayi atau ya bayi anak-anak yang diajak untuk berbicara lebih dari satu bahasa, ini akan mengalami perkembangan dari ucapannya. Jadi mereka akan berbicara jauh lebih lambat dibandingkan orang yang mono. Jadi bukan orang yang polyglot. Ya. Jadi orang yang hanya berbicara satu bahasa ini memang pertumbuhannya itu akan sangat cepat. Mereka akan jauh lebih cepat bisa berbicara dibandingkan dengan bayi-bayi yang lainnya. Tapi nanti ya, kita akan melihat ke depannya. Jadi perkembangan otak ini akan jauh lebih berkembang lebih cepat untuk anak-anak yang polyglot dibandingkan yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Jadi tidak apa-apa. Jadi masalah pertama memang pada anak-anak yang polyglot ini adalah kemampuan berbicaranya mereka akan jauh lebih lambat perkembangannya dibandingkan anak-anak yang mono. Tapi perkembangan otaknya itu akan jauh lebih cepat, jauh lebih efektif, jauh lebih berkembang dibandingkan anak-anak yang hanya menggunakan satu bahasa saja. Jadi kalian mungkin tidak perlu bingung. Nanti kalau kalian melihat adik kalian itu berkembangnya kok jauh lebih lambat dibandingkan adik-adik yang lain, kalian nggak usah takut karena memang di sini ada suatu penyesuaian. Jadi otak pun juga akan yang namanya menyesuaikan untuk menyimpan informasi-informasi yang membingungkan itu. Jadi kalian tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung. Kemudian kita lihat fungsi otak yang lainnya. Di mana di sini kalian bisa lihat salah satu fungsi otak itu adalah untuk membantu kita tidur. Ya. Kalian pernah dengar circadian rhythm ya? Ritme circadian. Di mana ritme yang membantu kita jam tidur kita, yang membantu untuk mengatur jam tidur kita. Nah, ritme circadian ini dipengaruhi oleh otak, dikontrol oleh otak. Jadi jam tidur kita itu juga akan dipengaruhi oleh otak kita. Sehingga di saat jam tidur kita benar, ya, jam tidur kita benar, maka organ tubuh kita pun juga akan bekerja dengan efektif. Kalian coba nanti gali lebih dalam ya mengenai ritme circadian ini. Karena ritme circadian ini selain jam tidur, kalau kita bicara mengenai jam tidur, berarti kita juga akan berbicara mengenai jam organ tubuh kita. Karena organ tubuh kita ini memiliki jam efektifnya sendiri. Di saat kita tidur, ada beberapa organ yang akan bekerja secara efektif. Mungkin sekarang kalian ritme circadian kalian ini sangat berantakan ya, karena kalian harus mengejar deadline ini itu. Ya, jadi banyak sekali deadline yang harus kalian selesaikan. Sebenarnya ini kalian bisa membiasakan diri kalian, ya kalian yang mengatur lagi otak kalian. Istilahnya itu ya persepsi lagi ya. Jadi kalian atur lagi persepsi dari otak kalian. Kita sebenarnya persepsi saja. Jadi kalian memanage, jadi kalian membantu untuk manage kontrol dari otak kalian. Jadi ini akan membantu mengatur ritme circadian kalian. Di saat kalian mampu mengatur ritme circadian kalian, maka organ tubuh kalian pun juga akan sehat. Karena kalian tahu sendiri, setiap organ tubuh itu memiliki jam kerjanya masing-masing. Walaupun yang namanya jantung itu pasti akan bekerja terus 24 jam, 7 hari, 1 bulan, selama 1 tahun ya. Terus ya, dia akan bekerja terus menerus, tidak ada berhentinya. Tapi pada itu, kalian lihat pentingnya mengapa kita harus mengatur jam tidur kita. Pada saat kita tidur, jantung ini akan bekerja jauh lebih lama
berarti berhenti ya. Ini kita ini akan bergerak berdetak jauh lebih lambat. Jadi aliran darah pun juga akan lebih lambat, jadi lebih lambat dibandingkan pada saat kita beraktivitas. Jadi istilahnya kita mengistirahatkan jantung kita setelah bekerja selama lebih dari 12 jam. Ya, kita kan biasanya mulai itu dari pagi sampai ya 16 jam lah ya, 16 jam, maka kita berikan waktu untuk istirahat 8 jam pada jantung kita. Ini dampaknya akan sangat bagus sekali. Ya, kita tidak terserang yang namanya stroke, karena jantung kita pun juga akan ada istirahatnya ya. Kemudian tidak ada tersumbat peredaran darah dan lain sebagainya. Jadi kita atur ritme circadian kalian. Dan memang sekarang kalian jam tidur kalian sangat berantakan. Tapi nanti kalau kalian bekerja pun jam tidur kalian pun juga tidak dapat dipastikan akan rapi atau tidak. Jadi kalian juga harus membiasakan diri. Jadi kalian coba temukan ritme tidur kalian yang senyaman kalian. Jangan sampai kalian tidak tidur. Mungkin kalian sering mendengar ada banyak kasus di mana ada beberapa orang yang meninggal karena tidak tidur selama 2 hari, atau bahkan ada yang tidak tidur selama 3 hari. Atau kasus yang baru-baru ini ya, yang kalian pernah mendengar nama komedian Cesar, di mana orang beliau ini tidak tidur selama 2 hari atau 3 hari. Ini saya juga agak kaget ya pas melihat beritanya, bahwa orang tersebut, beliau ini tidak tidur selama 2 hari dan juga atau mungkin 3 hari, saya tidak lupa. Jadi live terus sehingga orang tersebut kok bisa tidur selama 2 hari atau 3 hari. Padahal organ tubuh kita pun itu juga memerlukan yang namanya istirahat. Kita tidak boleh paksakan jantung kita, otak kita itu untuk tetap bekerja. Karena pastinya akan sama kayak mesin ya, kalau kita paksa untuk bekerja secara terus-menerus pasti akan panas. Tubuh kita pun juga akan sangat panas, ya panas sekali. Makanya kalau kalian akan merasakan di saat kalian tidur 24 jam saja, ya kalian pasti akan merasakan mual dan lain sebagainya. Badan kalian itu juga akan terasa sangat panas. Itu adalah dampaknya. Dan dampak yang lebih buruknya pasti ya tidak kita inginkan ya. Jadi ada penyakit-penyakit lain yang muncul. Jadi jangan sampai kita tidak tidur selama lebih dari 16 jam. Jadi jangan sampai kita tidak istirahat ya. Pasti kita sisihkan waktu untuk istirahat. Jadi kita tidak memberikan istirahat untuk jantung kita, untuk otak kita. Jadi kita berikan waktu istirahat sehingga otak kita pun juga akan memberikan sinyal pada seluruh organ tubuh kita, pada jantung kita untuk beristirahat. Jadi untuk melambatkan denyut nadinya. Sehingga kita pun juga akan lebih rileks. Ya, kita akan lebih rileks sehingga kita juga akan bisa tidur. Ya, jadi atur jam tidur kalian. Ya, ada waktu istirahatnya lah ya. Jadi berikan waktu istirahat untuk organ tubuh kalian. Ya, jangan HP-an terus selama 24 jam, mata kalian pun juga akan panas ya. Jadi seling-selingin. Jadi selingin, main kemana, olahraga ya. Sehingga ada jeda untuk mengistirahatkan organ tubuh kita. Kalian mungkin pernah mendengar ya, ada balik lagi ya tadi kasus yang seorang pegawai. Ini saya agak lupa pegawai di iklan ya. Ini seperti itu. Jadi ada seseorang pegawai ini perempuan. Ini sudah kejadian beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Dia bekerja di periklanan, dikejar deadline sehingga orang ini, beliau ini tidak tidur selama lebih dari 2 hari. Jadi untuk mengejar deadline. Tidak tidur selama 2 hari untuk membantu agar meletus, maka orang ini pun meminum yang namanya seperti Cardin, kemudian yang lainnya untuk obat penguat kayak gitu ya. Jadi mereka minum seperti itu, orang yang minum seperti itu, hingga akhirnya pada
pada hari kedua, ya lebih dari 2 hari, akhirnya tumbang, dan meninggal. Jadi kalian bisa lihat ya, dampaknya ini sangatlah fatal, ya sangat fatal. Maka dari itu mengapa kita perlu yang namanya tidur. Jadi, tidur ini sangatlah penting, ya, penting sekali bagi kalian, apalagi untuk bayi. Makanya kalian pernah lihat, kalian perhatikan kalau kalian punya adik, gitu ya. Kalian perhatikan bayi baru lahir itu akan tidur pada waktu yang lama, waktu yang sangat lama, bahkan bisa dikatakan tidur terus ya, disebut bayi tersebut tidur terus. Kenapa mereka tidur? Karena mereka memang ada suatu masa pertumbuhan. Jadi perkembangan. Jadi ada organ-organ yang berkembang dari tubuh mereka. Begitu juga orang dewasa. Mengapa kita tidur? Karena ada organ-organ yang bekerja. Seperti jangan lupa usus, kalau tidak salah. Usus itu bekerja dari jam, kalau nggak salah, subuh ya. Kalau usus itu dia akan bekerja pada subuh. Kemudian ada lagi organ yang lain. Kalian bisa cari lah ya, dan kalian bisa lihat pada ritme sirkadian itu terlihat jam kerja dari tubuh. Jam kerja dari tubuh. Jadi kalian bisa perhatikan di sini. Mengatur jadwal tidur itu sangatlah penting. Jadi walaupun kalian jadwalnya sangat padat, sempat-sempatkanlah untuk kalian tidur. Jadi berikan waktu untuk organ tubuh kalian untuk beristirahat, ya, untuk bekerja secara efektif. Kemudian otak juga yang memberikan kita emosi. Ya, kita bisa yang namanya sedih, kita bisa marah, kita bisa bahagia, itu pun juga diatur dari otak kita. Ya, jadi pada saat kita melihat suatu stimulus dari sekeliling kita, ada kita menonton sesuatu yang sedih, maka di sini akan memberikan informasi pada otak kita. Ya, memberikan informasi pada otak kita sehingga akan dikeluarkan yang namanya suatu hormon. Ya, hormon tersebut yang memberikan kita rasa sedih, ya, memberikan kita rasa takut, memberikan kita rasa bahagia dan emosi-emosi yang lainnya. Juga dapat memberikannya motivasi, ya, motivasi untuk lebih bersemangat lagi menyelesaikan perkuliahan ini. Ya. Nah, itu semua diatur dari otak. Jadi kalian bisa lihat betapa pentingnya otak ini. Peran otak ini sangat-sangat penting, ya, untuk mengendalikan aktivitas yang bersifat sadar maupun aktivitas yang tidak sadar. Itu semua dikendalikan oleh otak. Kemudian kalian mungkin pernah mendengar ya, sumsum tulang belakang. Pasti kalian pernah. Kalian mendengar salah satu sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Gimana kalau sumsum tulang belakang, ingat saya ini bertugas untuk memberikan suatu reaksi terhadap aktivitas-aktivitas yang rangsangan yang sifatnya refleks. Jadi aktivitas yang reaksi perlu waktu yang sangat cepat, maka akan dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Sedangkan kalau yang sadar dan tidak sadar itu juga dikendalikan oleh otak, tapi aktivitas yang tidak sadar dan bersifat refleks yang reaksinya jauh lebih cepat, maka itu akan dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Contohnya kalau kita keiris tangan, kita melihat api, pasti kita akan menjauh, ya, kita akan refleks untuk ya, atau melempar pisau tersebut. Itu adalah salah satu contoh gerakan refleks di mana diatur oleh sumsum tulang belakang. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, personality pun juga dipengaruhi oleh otak ya, karena tadi memang personality itu dipengaruhi oleh apa sih? Personality kadang dipengaruhi, bisa saja dipengaruhi oleh gen, kemudian tadi persepsi. Jadi pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi personality setiap orang. Makanya kalau kalian perhatikan antara orang yang memiliki gelar yang lulusan SD dan juga S1 itu kan sangat berbeda. Ya, kan? Memiliki suatu personality yang berbeda. Ya, sangat berbeda. Kemampuan berbicara pun juga akan berbeda. Jangankan yang background pendidikannya berbeda, kita lihat dari jurusannya pun juga akan berbeda. Dan perhatikan saja antara orang yang fisip, antara lulusan fisip, kalau kalian punya teman fisip dengan FT, teknik, ini akan berbeda. Ya, pola pikirnya pun juga akan berbeda.
teknik itu biasanya orang-orang yang gak mau ribet ya, jadi mencari sesuatu yang simple. Itu adalah karakter dari orang teknik. Sehingga ini akan terbentuk. Ya, jadi di sini pun juga akan mempengaruhi personality kalian. Makanya harapannya kalian ini angkatan 21 atau 20 ya? 21 ya, kalian berarti belum merasakan yang namanya kampus. Nah, ditakutkan karena kalian belum pernah merasakan kampus ya, jurusan ini, maka karakter teknisnya ini belum muncul. Ya, takutnya seperti itu. Maka semoga kita secepatnya luring ya, secepatnya akan luring sehingga ini akan membentuk karakter kalian, ya karakter kalian yang dimana dulunya masih pola anak sekolahan ya, pola anak sekolahan sehingga pada saat kalian masuk pada kampus, ini karakter kalian pun juga akan mulai dibentuk ya karakternya mahasiswa. Jadi lingkungan pun itu juga akan mempengaruhi yang namanya personality. Ya, lingkungan pun juga akan mempengaruhi yang namanya karakter dari orang. Ya, setiap orang. Makanya kalian bisa lihat peran dari stimulus yang ada di lingkungan eksternal ini terhadap otak kita. Jadi sangatlah penting. Di lingkungan sangat membantu membentuk karakter seseorang. Jadi sekarang pintar-pintarnya kalian ya. Memilih lingkungan untuk membentuk karakter diri kalian. Ngomong-ngomong masalah luring, untuk ujian nanti kalian sudah mendapatkan informasi kah? Pasti akan luring. Ya. Sudah diputuskan, walaupun belum ada edarannya, insya Allah kita akan luring. Insya Allah berarti 99% ya. 99% kita akan luring. Jadi persiapkan diri kalian. Semua orang akan luring. Ya, semua mahasiswa akan luring. Jadi kalian tidak ada lagi izin untuk yang belum vaksin lah atau masih membawa suatu bawaan komorbid ya, ada suatu penyakit bawaan komorbid itu sudah tidak ada lagi alasan seperti itu. Jadi kalian persiapkan diri kalian untuk mengikuti ujian secara luring. Jadi siap-siap untuk balik ke Malang untuk luring pertama kita ya, untuk luring ujian bersama di jurusan teknik industri, departemen ya, sekarang departemen dan jurusan ini departemen teknik industri. Jadi jaga-jaga diri kalian. Yang belum vaksin mohon segera vaksin ya untuk menjaga diri kalian, untuk jaga-jaga lah ya, agar seenggaknya ya lebih aman kalau kalian ingin pergi kemana saja. Oke, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nanti kalian bisa baca detailnya ya. Kalian silakan baca detailnya di VLM. Nanti saya akan share slide-slide yang sebelumnya saya gunakan. Tapi belum saya share di VLM, nanti saya akan tambahkan ya. Saya akan tambahkan pada VLM. Monggo, kalau ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan silakan baca-baca ya. Ini banyak sekali sebenarnya, banyak sekali fungsi dari otak ini. Jadi untuk mengatur personality, untuk membentuk personality, kemudian untuk berbicara, bahasa dan lain sebagainya. Jadi untuk menyimpan informasi juga, mana kalian bisa lihat bagaimana proses penyimpanan dari suatu informasi. Jadi informasi diterima oleh organ tubuh kita, kemudian informasi tersebut selanjutnya akan disimpan, ya disimpan pada suatu memori terlebih dahulu. Dimana pada suatu memori ini otak akan membantu ya, otak akan membantu karena memori atau informasi-informasi yang akan disimpan pada launtan memori. Jadi kalau kalian ingin agar informasi tersebut tetap nempel gitu ya pada otak kalian, maka kalian harus rajin merekodnya. Jangan sampai kalian atau memori tapi besoknya lupa. Ini biasanya terjadi pada saat kita ujian. Kan kalau kita ujian SKS ya, sistem kebut semalam, kalian pelajari dalam semalam, kemudian kalian hanya merecall pada hari hanya saja. Ya selanjutnya kalian tidak dapat merecall lagi ya informasi-informasi tersebut karena memang kalian tidak memanggilnya lagi ya, kalian tidak memanggilnya lagi sehingga akan sangat susah untuk di recall. Ya sampai seperti itu. Jadi kalaupun kalian sudah selesai ujiannya, kalian coba recall ya, kalian coba recall lagi karena kalau kita bicara materi yang satu dengan materi yang lainnya, mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya, pasti akan saling berhubungan.
Jadi biar kalian tidak buka-buka lagi slide-nya, buka-buka lagi bukunya, kalian coba recall ya, kalian recall terus sehingga pada saat ada mata kuliah baru, di mana mata kuliah tersebut berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya, ini akan saling kalian tidak perlu lagi buka-buka karena saling berhubungan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Permisi, Bu, izin bertanya. Silakan. Kan saya lihat dibaca-baca di materi yang dikirim di film mengenai sistem syarat pusat itu kan, Bu, ada dua proses, Bu, yang ANS sama PNS. Nah, saya tuh lihat di Google kalau yang PNS itu masuknya ke dalam ANS itu gimana, Bu? Maksud ANS itu apa? Autonomic Nervous System, Bu. Yang satunya kan peripheral nervous system. Nah, itu kan di materi yang dibagikan Bu Utin itu kan CNS itu dibagi dua proses, Bu. ANS dan PNS. Nah, tapi kalau saya lihat di internet itu PNS itu masuknya ke dalam proses ANS itu sendiri. Itu gimana, Bu? Hasil dari informasi yang kamu gali seperti apa? Kalau pada Google seperti apa? Maksudnya jadi satu itu bagaimana? PNS itu? Jadi kan kalau menurut saya yang kalau lihat di materi yang dikirim Bu Utin kan berarti kan sistem saraf atau PNS itu kan proses sendiri ya, Bu. ANS itu juga proses sendiri. Namun di Google itu ANS itu dibagi lagi, Bu. Yang ada yang otak sama tulang belakang dan sistem saraf tepi. Itu yang benar atau yang hubungannya atau ada hubungannya atau enggak, Bu? Atau emang begitu? Nah, yang dari Google itu yang ANS, otak dan juga sumsum tulang belakang. Ada dua. Kalau yang di Google itu ANS-nya kan dibagi lagi. Ada otak sama tulang belakang dan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Oke. Maksudnya bagaimana sebenarnya? Saya juga agak bingung jadinya. ANS yang di Google, yang hasil dari cari informasi dari Dalin tadi. Nah, ANS itu dibagi dua, seperti itu. ANS yang dibagi dua. Jadi ANS dan PNS tadi, seperti itu. Oke. Sedangkan kalau yang di materi yang saya share, langsung saja ada ANS dan juga PNS tanpa ada ANS lagi, seperti itu. Oke. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Berapa informasi yang sudah kamu gali, Dayan? Apakah hanya dari satu informasi atau sudah lebih dari satu informasi? Iya, Bu, hanya satu sumber saja, Bu. Sumber. Coba nanti gali lagi ya. Gali lagi sebenarnya kalau kamu perhatikan, sebenarnya sama saja ya. Sebenarnya sama saja. Jadi kita pun juga tetap membagi menjadi dua, yaitu ada ANS dan juga PNS. Jadi ada yang mengatur untuk yang tidak sadar, dan juga ada yang mengatur untuk aktivitas yang sadar. Di mana aktivitas yang tidak sadar itu dibagi menjadi dua. Tadi seperti yang Dayan sampaikan, yaitu ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Sedangkan kalau yang sadar itu didominasi oleh otak. Jadi sebenarnya kalau saya saya simpulkan dari yang Dayin sampaikan tadi sebenarnya sama saja. Tetap saja ada dua ya, ada dua bagian yaitu ANS dan juga PNS. Jadi ada yang mengatur tidak sadar dan juga ada yang mengatur untuk yang aktivitas sadar. Jadi nanti coba kita sama-sama mencari ya, kita gali lagi informasinya lebih dalam. Nah, kesimpulannya sama. Jadi ada dua bagian ya, ada dua sistem saraf yang mengatur reaksi pada tubuh kita, yang memberikan tanggapan pada tubuh kita, yaitu ANS dan juga PNS. Walaupun tadi yang dari Google itu pusatnya dari satu yaitu ANS. Tapi tetap ada dua cabang untuk mengatur yang tidak sadar dan juga yang aktivitas sadar. Coba nanti kita cari-cari lagi, apakah memang ada yang berbeda gitu, ataukah memang sebenarnya sama antara yang ANS dan juga PNS. Kita coba gali-gali lagi ya. Ya, monggo, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Saya izin bertanya, Bu. Monggo.
Sebelumnya saya kan pernah baca artikel mengenai lupa ingatan itu, Bu. Nah, di sana ada kasus di mana seseorang mengalami kecelakaan, lalu dia lupa ingatan dari masa lalunya, Bu. Tapi dia ingat masa kecelakaannya itu. Kalau nggak salah namanya itu amnesia retrograde gitu. Nah, itu kenapa bisa benturan itu menyebabkan ingatan di masa lalu itu hilang ya, Bu ya? Hilang seketika gitu, tapi bisa ingat waktu kecelakaannya. Ini sebenarnya saya juga agak tidak begitu paham ya, ini karena bersifat klinis ya. Tapi saya coba jelaskan saja. Mungkin pada saat terjadinya benturan, ya pada saat terjadinya suatu benturan ini akan melukai pada bagian otak. Jadi ada bagian otak, sehingga nantinya itu yang akan hilang. Jadi ada beberapa memori yang akhirnya hilang. Ada memori yang ingin tetap dipertahankan oleh orang tersebut. Contohnya seperti pada saat mungkin kalian pernah mendengar ya, pada saat ada orang yang stroke, ya, tidak ada orang yang terkena stroke, itu juga akan berdampak pada ingatan yang tersimpan pada otak. Banyak sekali informasi yang akhirnya hilang. Jadi banyak sekali informasi yang hilang. Untuk mengembalikannya ini benar-benar kita mulai dari nol. Karena memang ada sesuatu yang rusak. Jadi peredaran darah pada saat stroke itu biasanya kan ada yang tersumbat ya. Pada saat stroke ada saluran pembuluh darah yang tersumbat sehingga mempengaruhi aliran oksigen ke dalam otak. Sehingga itu yang menyebabkan otak kita akan rusak. Jadi pada benturan pun mungkin ada yang rusak juga. Jadi ada bagian otak yang rusak. Sehingga ada banyak sekali informasi yang tersimpan pada beberapa bagian di otak itu yang hilang. Jadi ada yang ingat, ada juga yang hilang. Sama juga seperti pada saat bayi. Ya, kenapa pada sampai usia umur 3 tahun kita tidak bisa mengingatnya? Karena memang di situ ada informasi yang hilang. Jadi informasi-informasi yang lama itu akan hilang. Karena memang bagian otak kita ada yang rusak. Sehingga untuk memanggilnya lagi, untuk memunculkan informasinya lagi, maka kita akan kita latih terus. Ya, kita latih terus untuk mengingat informasi-informasi tersebut. Jadi kalau saya contohkan analogikan dengan stroke tadi, jadi sebenarnya informasinya tersebut tidak hilang. Karena saya pernah bertemu dengan pasien tersebut, pasien yang stroke, kemudian informasinya benar-benar hilang. Jadi kalau kalian ketemu sama orang tersebut, orang tersebut tidak akan mengenali kalian. Jadi semuanya benar-benar hilang. Jadi tidak bisa membaca lagi. Jadi huruf A pun juga mereka tidak akan mengetahui. A, B, C, D, E itu karena ada kerusakan. Tapi bisa berbicara itu dengan effort yang luar biasa. Jadi effortnya untuk berbicara itu sangatlah besar. Karena memang ada gangguan pada bagian otaknya. Sehingga untuk membantu, untuk melatih mereka lagi, untuk membantu mengingat lagi huruf-huruf, kemudian nama-nama orang itu maka perlu dilatih lagi. Terus dirangsang sehingga informasi-informasi tadi yang tersimpan pada long term memory tadi itu harapannya akan muncul lagi. Walaupun akhirnya akan sangat susah ya, kan waktu yang sangat lama untuk recovery-nya. Nah untuk yang orang-orang amnesia tuh, nah ini yang saya belum pernah bertemu orang yang amnesia karena kecelakaan. Mungkin kasusnya hampir sama ya dengan orang yang seperti tadi. Jadi mereka bisa bisa merecall berapa informasi yang tersimpan pada long term memory. Tapi memang dengan effort yang sangat luar biasa. Terus pertanyaannya, kenapa hanya pada saat tertentu? Ya, pada saat kecelakaan itu masih teringat. Tapi pada saat itu otak menginginkan bahwa informasi tersebut tersimpan. Jadi di sini kan otak membantu untuk mengingatnya. Jadi informasi tersebut itu akan tersimpan. Mungkin karena pada bagian otak tersebut untuk menyimpan informasi tersebut itu tidak rusak. Jadi yang rusak itu hanya untuk bagian otak yang menyimpan informasi dengan jangka waktu yang lama. Ya, sebelum kecelakaan. Nanti kita coba cari bersama-sama ya sebenarnya. Saya juga kurang paham kenapa orang amnesia
Contohnya amnesia yang tadi ya, yang parsial. Jadi hanya melupakan semuanya dari tahun sekian sampai tahun sekiannya itu masih diingat. Itu kan ada kasus yang seperti itu juga. Jadi coba kita cari-cari bersama kenapa bisa kasusnya seperti itu. Oh, kalau ada lagi yang ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Monggo. Jadi kan tadi dibahas kalau misalnya ingatan yang untuk jangka panjang itu dari diri kitanya ingin menyimpan itu sebagai jangka panjang atau enggak. Kalau di saya itu saya lebih ingat hal yang kayak gak sengaja gitu dibandingkan emang yang saya ingat gitu. Jadi misalnya saya ingin ingat suatu kata-kata motivasi, misal seperti itu dari orang-orang, saya biar ingat jangka panjang harus mengingat dan butuh usaha yang lebih dibandingkan kayak sekedar candaan teman gitu yang sekiranya itu hal yang baik. Nah, itu lebih saya ingat. Itu bagaimana ya, Bu? Itu ada masalah dengan saya apa gimana? Tidak, terang saja, tidak ada yang bermasalah. Karena informasi-informasi yang tersimpan pada otak kita itu adalah biasanya memang ada sesuatu yang berkesan itu akan jauh lebih gampang tersimpan pada otak kita. Ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang berbeda dari yang kebiasaannya kita jauh lebih gampang untuk tersimpan pada otak kita. Makanya pada saat contohnya lagi ya, pada saat kita mau ujian, kita paksa, kita baca semalaman, kita paksakan untuk agar tersimpan pada long term memory, sebenarnya tersimpan. Tapi karena kitanya juga ya istilahnya tidak terlalu ingin untuk menyimpannya, maka akan sangat susah juga untuk menyimpannya. Maka kadang kita harus berulang kali gitu ya, kita akan berulang kali untuk membaca materi tersebut sehingga akhirnya masuk memorinya kita. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai penyimpanan informasi yang tersimpan pada otak kita, maka yang paling mudah tersimpan itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berkesan, sesuatu yang unik, yang nantinya itu akan jauh lebih mudah. Sebenarnya itu juga masuk pada responnya otak ya. Jadi otak pun alasannya juga saya kurang tahu ya kenapa sesuatu yang unik tersebut itu akhirnya lebih mudah untuk tersimpan pada otak kita. Nanti coba kita cari bersama-sama. Kenapa akhirnya sesuatu yang unik tadi, sesuatu yang sangat berkesan ya pada diri kita, sesuatu yang hanya terjadi sekali pada hidup kita itu biasanya akan jauh lebih gampang untuk kita ingatnya dibandingkan sesuatu yang ingin kita simpan ya, sesuatu yang ingin kita simpan tapi kok nggak kesimpan itu tadi kita coba gali lagi. Tapi biasanya ini akan berubah lagi dengan moodnya tadi ya, mood dari tubuh kita ya, jadi moodnya karena mood juga dipengaruhi oleh otak ya, mood dipengaruhi oleh otak sehingga ini akan membantu kita untuk jauh lebih rileks, jauh lebih senang gitu ya, jauh lebih senang pada saat untuk menerima, untuk menyimpan suatu informasi. Mungkin itu juga yang menyebabkan mengapa kita agak susah menyimpan informasi dan gampang menyimpan informasi. Karena nantinya akan dibantu oleh hormon ya, akan zat-zat kimia yang ada dalam tubuh kita sehingga kita akan jauh lebih senang untuk menyimpan informasi tersebut. Oke, monggo. Kalau ada lagi yang ditanyakan, silakan. Sebenarnya ada satu lagi hal yang ingin saya sampaikan. Sedikit lagi ya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan tanyakan terlebih dulu. Bu, kalau tidak ada, ini satu. Mau silakan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Tadi karena Bayu nanya soal memori dan tadi Ibu bilang soal hal yang berkesan, jadi saya jadi kepikiran, Bu. Kenapa ketika kita mengingat memori buruk atau masa lalu, kadang nggak hanya teringat, cuman juga terasa apa yang kita rasakan pada hari itu, walaupun sudah terjadi beberapa tahun belakangan. Seperti misalnya memori ketika kehilangan seseorang atau kehilangan orang tua atau apa, sampai hari ini kadang masih terasa rasa sakitnya. Apakah itu respon saraf juga, Bu? Tapi kenapa ketika kita merasakan kebahagiaan tidak bertahan lama terasanya, Bu? Maksudnya itu yang saya rasakan pribadi ketika saya mencoba mengingat kembali, saya pernah sedih 3 tahun lalu sampai sekarang kadang masih terasa sakitnya. Dan ketika saya merasakan
kebahagiaan setahun yang lalu seperti saat lulus UTBK, sekarang rasanya jadi kayak hambar, nggak ada rasa adrenalin seperti saya lulus dulu. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya balik lagi ya ke persepsi tadi, ya ke persepsi bagaimana cara kita untuk mengatur otak kita. Kalau kalian pernah, kalau kalian baca pada materi, di mana pada materi tersebut otak kita itu juga mengatur yang namanya rasa tadi ya, rasa takut, kemudian rasa bahagia, emotion itu kalian juga akan merasakannya. Bentar ya, kita break dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan pertanyaannya, kenapa sesuatu yang sedih gitu ya, sedih padahal sudah bertahun-tahun yang lalu, itu masih teringat jelas. Tapi di sesuatu yang menyenangkan, itu sangat cepat untuk diingat-ingat gitu ya, sangat cepat untuk dilupakan. Sebenarnya ini balik lagi ke persepsi lagi, ya, persepsi. Seperti pada hormon ya, kalau tidak salah pada hormon kita sudah membahas mengenai ada beberapa hormon yang membantu kita untuk tetap merasa bahagia. Jadi untuk merasa bahagia sebenarnya balik lagi ke persepsinya kita. Jadi bagaimana cara kalian untuk mengontrol persepsinya kalian. Jadi bagaimana caranya kalian untuk mengubah sesuatu yang menyedihkan itu menjadi sesuatu yang memberikan adrenalin, itu pemacu semangat kalian. Kemudian kalau contohnya teman kalian di saat sesuatu yang bahagia, lulus UTBK, tapi sekarang kok sesuatu yang biasa saja. Ini sebenarnya kalian masuk pada jenuh ya. Kalian ada di fase jenuh itu biasa. Semua orang juga akan merasakan yang namanya jenuh. Jadi balik lagi ke persepsinya kalian. Jadi bagaimana caranya untuk mengontrol persepsinya kalian? Bagaimana caranya kalian untuk mengontrol agar kalian emosinya itu ya kita nggak selalu bahagia ya, kita nggak selalu bahagia, pasti kita pernah berada di bawah, tapi pada saat kita berada di bawah, di saat itu kita tetap mengingat ya, artinya kita diminta untuk memacunya lagi ya. Sebenarnya kenapa otak kita ya, sebenarnya otak yang kalian ini yang jadi kontrolnya itu ada di kalian, yang adanya di kalian. Apakah kalian ingin mengingat yang sedih-sedih tersebut untuk tetap menjadi sedih, atau yang sedih-sedih tersebut memang kalian simpan di otak kalian ya, jadi kalian meminta pada otak kalian gitu ya, agar tetap menyimpan informasi tersebut, menyimpan kata-kata tersebut agar menjadi pemacunya kalian, bukan menjadi sesuatu yang menyedihkan ya, bukan menjadi sesuatu yang membuat kalian menambah down. Jadi kalau kalian mengingatnya, itu jadikan kalian sebagai pacuan lagi untuk menjadi jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat lagi, jauh lebih emosinya terkontrol lagi, ya, jauh lebih bersemangat. Kemudian kalau kalian berada di jenuh, ya fase jenuh, jangan
kelamaan ya, jangan kelamaan di fase jenuh tersebut. Karena kalau kalian kelamaan di fase yang sedih tadi, sakit tadi, kalau dia berada di fase yang jenuh tadi, ini takutnya kalian akan melakukan sesuatu yang negatif. Jadi kalian coba alihkan persepsi lagi. Kita akan berbicara mengenai persepsi lagi. Jadi kalian tambahkan lagi kegiatan kalian, ya kalian tambahkan kegiatan. Kalau sekarang saya yakin kalian pasti benar-benar berada di masa jenuh karena kita 3 tahun ya, kita 3 tahun berada di keadaan yang gini-gini terus ya, kita tidak boleh kemana-mana, kita mau kesini dihalangi, kita mau ngapain juga dibatasi. Nah itu pasti kita juga akan merasa jenuh. Saya pun juga jenuh. Mungkin dari kalian stres, ya, stres dengan keadaan sekarang. Saya pun juga stres. Ya. Kita juga akan mengalami suatu keadaan atas dan juga bawah. Jadi ada up and down itu luar biasa. Tapi kalau kita merasa sakit itu jadikan pemacu. Ya, kita tambahkan kegiatan. Ya, kita tambahkan kegiatan. Pastinya kegiatan yang positif. Ya. Sehingga itu bisa mengalihkan. Itu bisa mengalihkan rasa jenuh kita. Rasa sedih kita menjadi sesuatu yang jauh lebih positif. Jadi balik lagi ke diri kalian. Ya. Persepsinya kalian. Jadi atur cara berpikir kalian. Jadi di saat kalian sedih, di saat kalian teringat pada sesuatu yang mengerikan ya, menyedihkan, maka kalian jadikan itu sebagai suatu penyemangat kalian, jadikan itu sebagai penyemangat kalian. Jadi otak, walaupun dia adalah sistem saraf pusat, karena dia sistem saraf pusat, maka manfaatkan. Jadi kalian yang mengontrol, otak kalian untuk menjadi jauh lebih positif lagi. Karena kadang memang sesuatu yang negatif, kalian pasti pernah mendengar ya, sesuatu yang negatif ini akan jauh lebih mudah untuk diikuti, akan jauh lebih mudah untuk diingat. Sebenarnya saya juga agak bingung ya cara kerjanya otak itu seperti apa. Kenapa sesuatu yang negatif tadi itu akan jauh lebih mudah untuk terekam pada otak, akan lebih mudah untuk diikuti. Mungkin karena berbeda dengan kebiasaan kita, karena di luar normanya kita, maka itu juga akan jauh lebih mudah untuk disimpan pada otak kita, akan jauh lebih mudah untuk diterjemahkan pada otak kita dibandingkan sesuatu yang positif. Tapi kita coba ubah ya, sesuatu yang negatif tadi menjadi sesuatu yang positif. Ya. Kalau kalian merasa jenuh, merasa sedih, kita coba pacu hormon-hormon yang rasa bahagia. Masih ingat ya, hormon-hormon yang memberikan rasa bahagia. Gimana cara memacunya? Kita bisa memacunya dengan makan, olahraga, atau cari pacar. Ya, itu bisa beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk lebih berwarna dari tubuh kalian. Hidup kalian lebih berwarna dari hidup kalian. Sehingga pada saat kita mensugesti otak pun itu juga akan bekerja ke hal yang jauh lebih positif. Ya. Karena otak kita meminta otak kita untuk mensekresikan zat-zat kimia yang membantu kita untuk jauh lebih bahagia. Jadi kalau kalian mengingat yang negatif, yang mengerikan, coba sugesti diri kalian sehingga kalian tidak melakukan sesuatu yang negatif. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan. Monggo. Jika tidak ada satu hal lagi ya, kita berbicara mengenai memori. Ya, dari tadi kita berbicara mengenai memori. Di mana memori ini akan menyimpan berbagai jenis informasi. Ada banyak sekali informasi yang disimpan pada otak kita. Di sini, karena saking banyaknya informasi yang harus disimpan, maka kita harus membantu untuk meringankan kerja otak kita dalam menyimpan memori, menyimpan ingatan. Ya. Jadi untuk membantunya dalam menyimpan ingatan, maka kita ciptakan lingkungan yang tidak perlu lagi meminta otak kita untuk menyimpan informasi yang baru. Jadi di sini kita menggunakan informasi-informasi yang sudah dimiliki oleh otak kita. Contohnya, kalau kalian melihat lampu merah, ya lampu traffic light. Kalian melihat lampu merah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian akan berhenti pasti ya. Kemudian kalian melihat warna kuning, itu artinya hati-hati pelan-pelan.
Kemudian kalian melihat hijau, itu artinya jalan. Nah, di sini kalian sudah terekam, terekam pada otak kalian bahwa merah itu harus berhenti, kuning itu adalah pelan-pelan, dan hijau itu adalah jalan ya, langsung jalan. Lalu apa maksud dari merah ini pada traffic light? Jadi merah ini kenapa kita berhenti? Karena keadaannya bahaya. Jadi kita harus berhenti. Di saat lampunya sudah hijau berarti kita aman ya. Jadi sudah aman maka kita bisa jalan. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan warna-warna ini untuk menandai sesuatu. Jadi merah artinya itu adalah bahaya. Kuning itu adalah tidak bahaya tapi juga tidak aman, ya, tengah-tengah. Atau mungkin hijau itu artinya bahannya aman. Nah, jadi kita bisa menggunakan warna-warna ini untuk menandai suatu area atau menandai suatu bahan makanan ya, atau menandai yang lainnya sehingga kita tahu. Jadi pada saat kita mau membeli suatu bahan makanan yang kita bisa bahan makanan kita lihat bahwa bahwa tandanya bahan tersebut adalah bahan yang berbahaya. Ada suatu zat-zat yang berbahaya pada bahan makanan tersebut. Atau mungkin kalian pernah pada saat membeli obat deh ya. Pada saat kalian membeli obat itu kan ada tanda kalau kalian membeli di Indomaret maupun di pasaran itu biasanya logonya akan warna hijau. Hijau. Warna hijau artinya aman. Jadi tanpa resep dokter pun bisa digunakan, bisa dibeli secara bebas di pasaran. Sedangkan kalau yang merah itu artinya ada kandungan ada zat bahayanya di situ ya. Sehingga harus menggunakan resep dokter untuk membeli obat tersebut. Ya, jadi tidak sembarangan untuk membeli obat tersebut yang memiliki tanda merah karena memang ada zat berbahaya. Jadi kalian bisa lihat di sini pemanfaatan informasi-informasi yang sudah tersimpan pada otak kita. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk aktivitas sehari-harinya manusia. Sebenarnya mungkin kalian sudah pernah mendengar ini ya, atau belum ya? Kalian angkatan 21 ya? Oh mungkin belum ya. Jadi nanti pada saat kalian mengembangkan suatu produk atau mengembangkan suatu sistem, maka kalian manfaatkan saja. Ya, manfaatkan informasi-informasi yang sudah tersimpan pada otak. Sehingga manusia pun itu tidak perlu lagi belajar sesuatu yang baru lagi. Tidak perlu lagi menyimpan informasi-informasi yang baru. Jadi tinggal gunakan saja. Jadi kita tinggal menggunakan semua informasi yang tersimpan pada otak kita tanpa meminta otak untuk menyimpan suatu informasi yang baru. Karena informasi yang disimpan pada otak manusia itu sudah sangat banyak. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi beban otak untuk menyimpan informasi yang baru. Nanti kalian akan pelajari. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut mengenai penggunaan dari informasi yang sudah ada di otak ini. Kalau misalnya di K3 kalian juga pelajari, di APS juga kalian pelajari, kemudian ergonomi pun juga kalian akan pelajari. Bagaimana peran memori ini pada saat kita pengembangan produk, pengembangan sistem, dan lain sebagainya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, saya tutup ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak waktunya. Untuk minggu depan kalian sudah membuat mind map juga ya mengenai patologi. Kita akan review lagi. Ya, kita hanya mereview saja. Jadi silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap kalian paham mengenai patologi. Dan patologi ini tentang penyakit yang dialami manusia ya. Kalaupun kalian menanyakan ke saya, sepertinya saya juga tidak begitu paham mengenai penyakit, penyebabnya apa, disebabkan oleh apa, dan akibatnya seperti apa, itu juga saya juga agak kurang paham. Nanti kita pelajari bersama-sama saja ya minggu depan.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya Liv.